فبأي آلاء ربكما تكذبان. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat para pecinta ilmu tajwid. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bagaimana tata cara melafalkan huruf hijaiyah. Setelah kita mengetahui cara melafalkan huruf mad yang bukan melalui tenggorokan atau rongga hidung, maka kali ini kita akan masuk kepada huruf hamzah. Di mana huruf hamzah sebelum kita melafalkannya, kita terlebih dahulu harus mengetahui dari mana hamzah dikeluarkan. Apakah melalui rongga hidung seperti pembahasan sebelumnya, ataukah melalui rongga mulut atau rongga tenggorokan. Baik sahabat, kali ini kita akan tahu cara melafalkan hamzah. Yang pertama, hamzah itu dikeluarkan melalui tenggorokan, yakni pada dasarnya tenggorokan di dalam kitab tajwid yaitu Matan Al-Jazariyah, Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Imam Ibnul Jazari menjelaskan bahwasanya tenggorokan terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yakni tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah, dan tenggorokan bagian ujung atau bagian atas yang dekat dengan anak langit kita. Adapun untuk hamzah, yakni hamzah keluar melalui tenggorokan yang paling bawah. Sehingga hamzah terlafazkan dengan suara yang datar. Yang pertama yaitu cara melafalkan hamzah. Setelah kita mengetahui bahwasanya hamzah itu dikeluarkan melalui tenggorokan, yakni tenggorokan bagian paling bawah, bukan bagian tengah ataupun bukan bagian atas atau ujung, melainkan bagian yang paling bawah. Kita rasakan tenggorokan. Ketika ada satu getaran di antara tenggorokan kita, mulai dari pangkal sampai ke ujung, maka disitulah tata letak huruf dikeluarkan. Contoh misalnya pada pembahasan kali ini yaitu hamzah dikeluarkan melalui tenggorokan bagian bawah. Mari kita sama-sama merasakan dengan cukup menekan satu jari telunjuk di bagian tenggorokan yang paling bawah, yang dekat dengan dada, ya, yakni leher bagian paling bawah. Kita coba sahabat. Jika kita meletakkan satu telunjuk pada tenggorokan kita yang bagian bawah, yakni leher, di leher dekat dada ini, jika sahabat menggunakan baju yang berkerah, maka di dekat kerah, seumpama ya, di dekat kerah kita meletakkan satu telunjuk di dekat kerah, maka di situ terjadi atau terasa ada getaran, maka disitulah hamzah dikeluarkan. Itulah yang dimaksudkan dengan tenggorokan bagian bawah. Mari kita coba sahabat. I, u, i, u. Nah, disitulah hamzah dikeluarkan. Adapun tata cara pelafalannya, yakni yang pertama, hamzah itu tidak boleh dikeluarkan atau diucapkan dengan beriringan nafas. Tidak boleh dengan suara yang samar. Contoh, maka di situ terjadi suara yang beriringan dengan nafas. Itu tidak boleh. Karena hamzah, cara melafalkan yang pertama itu adalah dengan suara yang jelas, dengan murni suara yang jelas. Dalam ilmu tajwid dikatakan bahwasanya itu adalah sifat yang dimiliki salah satu oleh hamzah, namanya jahar. Jahar itu artinya tertahannya nafas. Jahar itu artinya tertahannya nafas. Jadi ketika hamzah dilafazkan, maka senantiasa dengan suara yang bersih, senantiasa dengan suara yang jelas tanpa disamarkan. Contoh seperti tadi, maka itu tidak jelas. Yang jelas adalah suara murni tanpa nafas. I, u. Adapun ketika dia sukun, misalnya i, u, seperti itu. Lalu kemudian setelah
dengan suara yang bersih, dengan suara yang jernih. Hamzah juga ketika dilafazkan, yaitu ketika kita melafazkan a, i, u, itu juga dengan suara yang ditahan. Contoh, a tidak langsung dengan maka ketika dia itu bukan pelafalan hamzah secara berharokat, akan tetapi dia adalah beda pembahasan, dia adalah secara mad yang pernah kita bahas sebelumnya. Setelah pelafalan hamzah kita mengetahui dengan suara yang jernih, dengan suara yang jelas, kemudian suara yang ditahan, tidak dengan dialirkan atau tidak dengan terus saja mengalir, tidak demikian sahabat. Akan tetapi hamzah itu sebelum beranjak kepada pelafalan huruf yang lain, maka perlu diketahui di sini tambahan sedikit ya, ketika hamzah dilafazkan umpama dengan harokat fathah, itu tidak dengan mulut mengangkat terlalu besar, tidak berlebihan mengangkat. Contoh a, maka itu pita suaranya terlalu terbuka, terlalu habis. Mulut berfungsi di situ tidak ada kaitannya dengan mulut sama sekali. Ketika kita melafazkan hamzah dengan harokat fathah, misalnya seperti tadi suara boleh lepas, pita suara boleh dibuka dengan jelas, kemudian posisi lidah datar berada di bawah, tidak naik sama sekali ke bagian langit-langit. Lalu kemudian dengan suara yang ditahan, yaitu tadi yang dimaksud a, i, u, tidak seperti tidak terlalu mengangkat ya sahabat. Cukup di sini tambahannya adalah fathah sedikit saja, maksudnya sedikit, tidak terlalu ditekuk juga sehingga menimbulkan di situ adalah kaitannya dengan langit, dibawa ke atas langit-langit atau dinaikkan ke langit-langit, tidak, sama sekali tidak. Adapun cara pelafalan yang untuk melafalkan hamzah tadi di dalam ilmu tajwid itu disebut dengan sifat huruf. Di antaranya di sana telah disebutkan bahwasanya tadi ketika kita melafazkan a, i, u atau a, i, u, di situ terjadi ada suara yang ditahan, ada nafas yang ditahan, maksudnya tertahannya nafas, tertahannya suara, kemudian suara jelas, terbuka, harokatnya jelas, tidak ditekuk, tidak dihimpit, kemudian posisi lidah tidak ada yang naik ke atas langit-langit, berada pada posisi yang datar, yaitu tidak berada di posisinya semula di bawah datar asfala kalau di dalam ilmu tajwid. Nah, itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf hamzah. Itu yang pertama tadi adalah tertahannya nafas, yaitu dalam ilmu tajwid dinamakan jahar. Kemudian ada suara yang ditahan atau tertahannya suara a, i, u, tidak langsung terbaca seperti ataupun yang lainnya, tidak, itu namanya syiddah. Lalu kemudian suara yang biasa saja tadi adalah datar posisinya, kemudian pita suaranya itu terbuka, tidak ditekuk seperti tadi suaranya ataupun i, tidak demikian, itu namanya infitah dan istifal. Itulah sahabat cara melafalkan hamzah. Lalu kemudian mari kita bersama-sama untuk melatihnya, membuktikan bahwasanya bagaimana sih pelafalan yang secara benar. Setelah menguraikan tata letak atau makhraj huruf hamzah, yakni tadi keluarnya adalah melalui pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah. Lalu caranya adalah dengan suara yang jelas, murni suara tanpa dicampur dengan nafas. Kemudian ada suara yang ditahan, tidak semuanya suara dialirkan. Lalu suaranya itu dengan suara yang datar, tipis, tidak ditebal-tebalkan, atau lidah tidak dinaik-naikkan, tidak seperti tidak dan lain sebagainya. Itu adalah tidak. Hamzah dilafazkan secara biasa saja. Contoh a, i, u, ba, bi, bu, ba, a, bi, a, bu, a, i, u, an, ani, na, minal mu'ni, ma'i, an,
ai'a, aan, ai'a na, minal mu'ni ma'ian, ai'a, aan, ai'a, ai, ihi, aun, wa minal mu'ni aan, ma'i'a.